Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Kita melanjutkan, ada satu tema yang biasa kita dengar, yaitu pertanyaan tentang kejahatan yang ada pada diri manusia atau perbuatan-perbuatan buruknya yang mungkin terjadi pada manusia. Bagaimana kita bersikap, kemudian bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita. Termasuk keburukan itu muncul dalam bentuk gangguan. Nah, gangguan ada dalam bentuk sihir. Nah, sihir ini dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang berbeda dengan sihir dalam bahasa Arab. Jadi sihir dalam bahasa Indonesia itu hampir sama artinya dengan sulap, ya kan? Sulap. Nah, ada satu surat yang membahas secara khusus tentang sihir ini, yaitu dalam surat Al-Falaq. Al-Falaq. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba melihat tema-tema pembahasan di dalam surat Al-Falaq. Tema itu harusnya satu ya. Jadi pembahasan bab yang dibahas di dalam surat Al-Falaq. Nah, sihir itu sering juga kalau eh, yang lebih pas diterjemahkan dalam bahasa kita itu sebenarnya santet, guna-guna. Nah, itu sihir. Atau ada istilah lain lagi ya, apa? Santet, guna-guna, terus apa lagi? Nah, tapi pembahasan yang ada di dalam surat Al-Falaq memang lebih umum ya. Nah, kita lihat bersama ya. Nah, kita lihat di sini. Dalam surat Al-Falaq. Ini saya buka di Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir surah Al-Falaq. Sebenarnya kalau mau kelihatan semuanya begini caranya. Kelihatan semua. Nah, bisa digeser nggak? Oh, nggak bisa ternyata. Jadi ini close dulu, lainnya digeser dulu. Gini, baru kita kembali ke sini, klik kanan, kemudian nah, ini masih dalam mode direkam. Nah, tafsir surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu Wa'iyah Makiyah, termasuk surat Makiyah. Surat Makiyah artinya
surat yang masuk kategori surat yang turun di Mekah. Atau lebih pasnya sebenarnya turun pada 13 tahun pertama kenabian, setelah kenabian. Nah, 13 tahun pertama. Nanti ada turun yang ayat yang turunnya setelah hijrah Rasulullah, tapi bisa jadi ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Kalau sudah setelah 13 tahunan berarti termasuk Madaniyah. Nah, cuman turunnya di Mekah ketika Rasulullah sedang haji wada atau ketika perjanjian Hudaybiyah. Ini masuk kategori Makkiyah apa Madaniyah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu lebih kepada kurun waktu. Ya. Biqaulil Hasan wa Ikrimah wa Atha wa Jabir. Ini dia para ulama tafsir dari tabi'in mengatakan ini termasuk Makkiyah. Wa Madaniyah fi ahadi qaulai, dua qaul ya, yaitu Munabas wa Qatadah dan Qatadah. Nah, mengapa termasuk Madaniyah? Karena di dalam cerita tentang Al-Falaq itu nanti ada cerita tentang orang Yahudi. Rasulullah tidak pernah ketemu Yahudi kecuali di Madinah. Di Mekah nggak ketemu Yahudi, ketemunya orang kafir Quraisy. Nah, itu pendapat yang Abbas. Terus kategori Mekah Madinah itu nanti kaitannya apa toh? Apa harus tepat Mekah Madaniyah atau Makkiyah? Itu maksudnya nanti untuk membahas tentang isinya gitu ya. Membahas tentang isinya. Isinya itu nanti cocok enggak kalau dicocokkan dengan peristiwanya gitu. Ya. Terdiri dari 5 ayat. Dan surat ini wahadis surah wa suratun nas wal ikhlas. Jadi ada 3 surat. Pertama adalah surat Al-Falaq, kedua surat An-Nas, yang ketiga surat Al-Ikhlas. Ta'awada bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina saharathu al-Yahud. Tatkala Rasulullah, tatkala orang Yahudi mensihir Rasulullah, maka Rasulullah itu melakukan isti'adah dengan menggunakan 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Wala alama yati, sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang peristiwa itu. Wakila inna al-mu'awwidataini, maka kemudian disebutlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini dengan al-mu'awwidataini, 2 surat yang digunakan untuk melakukan isti'adzah. Nah, kalau kelamaan ini nanti nah, jadi itu ceritanya tentang surat Al-Falaq. Nah, ada satu cerita yang lain. Ada cerita yang lain, ada penjelasan dari siapa namanya? Ini lanjutannya ya. Ibnu Qutaibah itu menyatakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud tidak menuliskan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini dalam mushafnya. Jadi kan Abdullah ibnu Mas'ud ini seorang ulama sahabat senior
masuk Islam ketika di Mekah, termasuk Ashabul Awalun, penulis wahyunya Rasulullah, dia itu jadi sumber rujukan dalam mempelajari Al-Quran. Nah, beliau dalam mushafnya tidak menuliskan Al-Falaq dan An-Nas. Katanya Ibnu Qutaibah. Nah, terus gimana ini? Terus Falaq Anas kok tidak masuk dalam mushaf? Mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini tambahan cerita aja ya. Tidak ada kaitannya dengan tafsir nantinya. Nah, kemudian mengapa beliau menyampaikan hal ini? Karena Ibnu Qutaibah ini termasuk seorang mu'arrikh, seorang ahli tarikh, dan sekaligus dalam tarikhnya kan juga menceritakan tentang penulisan Al-Quran. Nah, kemudian Ibnu Qutaibah berusaha menduga-duga. Nah, dugaannya ini penting bagi kita. Nah, dugaannya dari Ibnu Qutaibah adalah li'annahu kana yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan dua surat itu. Nah, Ya'udu Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma bihima. Ya'udu, jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada Hasan dan Husain atau membacakan untuk Hasan dan Husain, memperdengarkan kepada Hasan dan Husain supaya mereka itu melakukan isti'adzah dengan dua surat itu. Jadi kan Hasan dan Husain cucunya Rasulullah. Kemudian diajari oleh Rasulullah supaya mereka itu dua anak ini berdoa. Nah, doa yang rutin diajarkan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain itu adalah untuk membaca surat Falaq dan surat An-Nas. Dan Rasulullah itu sering sekali membaca surat ini sebelum beliau tidur. Jadi membaca Al-Ikhlas, membaca Falaq, membaca An-Nas, kemudian meniupkannya, kemudian diusapkan ke wajahnya. Surat Al-Ikhlas, surat Falaq, surat An-Nas. Nah, karena kebiasaan Rasulullah yang seperti ini kemudian ditiru oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu sampai kemudian karena sudah terlalu seringnya, itu kemudian sampai tidak menuliskan dua surat ini di dalam Al-Quran, dalam mushafnya. Nah, sehingga tadi Ibnu Qutaibah itu mengira alasannya karena ini. Karena ternyata Rasulullah itu begitu seringnya menggunakan dua surat ini untuk berdoa, untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, sehingga tidak perlu dituliskan di dalam mushafnya, atau hanya sebagai doa saja. Nah, kalau dianggap sebagai doa menurut Taibah, nggak benar. Tetap saja, dua surat ini adalah Al-Quran. Nah, sehingga ini yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Anbari. Al-Anbari mengatakan wala Abu Bakrin Al-Anbari wa hadza mardudun. Ya, ini ya di sini. Wa hadza mardudun. Pendapat ini tertolak. Mardud artinya tertolak. Ala Ibnu Qutaibah li'anal mu'awwidhataini. Jadi pendapatnya Ibnu Qutaibah tadi ini tidak benar, tertolak.
Disebabkan karena al-mu'awwidhataini min kalami rabbil alamin. Karena Al-Falaq dan An-Nas itu termasuk dari kalam Rabbul Alamin, kalam Allah. Jadi nggak benar kalau dikatakan alasannya tidak dicontohkan karena ini merupakan doa sehingga tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Ada alasan yang lain lagi. Alasan satunya apa? Alasannya dalam mushafnya Ibnu Mas'ud tidak dimasukkan Al-Fatihah. Nah, karena Al-Fatihah itu sudah terlalu sering dibaca sampai kemudian tidak dimasukkan di dalam mushafnya gitu ya. Ini bukan masalah ya, bukan masalah ini mereka berdebat surat An-Nas, surat Falak ini termasuk Quran apa enggak ya? Bukan itu masalahnya. Cuma masalah kok tidak dimasukkan mushaf. Alasannya apa? Cuman itu saja sebenarnya. Loh kok cuma masalah gitu aja kok diperdebatkan sampai masuk dalam tafsir. Ya namanya sejarah kan, sejarah itu kan harus lengkap, apa adanya. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud dalam mushafnya tidak menuliskan Falak dan Anas, tidak menuliskan Al-Fatihah saja menjadi keributan. Dibicarakan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Lah apakah kemudian di dalam mushaf lainnya kemudian tidak dituliskan juga? Ya enggak. Di dalam mushaf yang lain juga dituliskan gitu. Nah, ini nambah cerita aja gitu. Biar lebih panjang gitu, bukunya. Karena nggak mungkin kalau Abdullah bin Mas'ud sebagai rujukan dalam Al-Quran kok kemudian sampai kelewatan gitu ya. Tidak menyebutkan tentang hal ini. Nah, ini hanya sekedar tambahan cerita. Ya, gitu ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi tentang aurat, ya, tentang aurat wanita. Aurat wanita, saya sampai ringkasnya aja ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan tentang hendaklah bagi para wanita itu menutup perhiasannya illa madhara minha, kecuali yang biasa nampak. Illa madhara minha, kecuali yang biasa nampak. Madhara kan artinya yang biasa terlihat. Minha, darinya. Nah, kemudian yang biasa nampak itu apa? Nah, ketika Asma binti Abu Bakar berkunjung kepada Rasulullah. Asma ini kan saudaranya Aisyah. Asma ini saudaranya Aisyah. Nah, kemudian berarti dengan Rasulullah apa? Ipar. Nah, ipar. Nah, ketika itu uh, Asma ini tidak menutup auratnya gitu ya. Enggak dijelaskan tidak menutup auratnya itu apakah tidak baik kerudung, apakah mungkin bajunya lengannya kurang panjang, kita nggak tahu. Tapi Rasulullah waktu itu me, melihat ke arah yang berbeda, melihat ke arah yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika seorang wanita sudah haid, maka dia tidak boleh memperlihatkan dirinya kecuali ini dan ini.
Nah, Rasulullah itu mengatakannya ini dan ini, wajah dan tangan. Nah, wajah dan tangan. Nah, sehingga kemudian kesimpulannya adalah yang dimaksud aurat itu adalah ini dan ini, maka ini dan ini. Nah, kemudian ada lagi yang saya kira kalau ini dan ini ya tangan ini telapak tangan ini ya, kaf ini ya. Kemudian wajah ya ini, wajah kemudian tangan. Nah, karena ini dan ini adalah wajah dan tangan, maka kemudian seluruhnya masuk dalam aurat sampai kepada kaki. Nah, sampai kepada kaki kemudian terjadi hilal. Karena kaki itu biasa nampak. Biasa nampak maksudnya karena secara darurat orang itu kesulitan kalau harus menutup kaki pada umumnya ya. Misalnya wanita yang mungkin harus bekerja di kebun, dia menutup kakinya kan sulit. Nah itu. Nah sehingga dari itu kemudian muncullah pendapat bahwa ujung-ujung badan itu termasuk ujung-ujung anggota itu boleh, yaitu ujung kaki. Karena itu darurat, harus dalam kondisi itu harus terlihat. Nah itu yang kemudian dalam madhab Hanafi, maka kaki itu orang yang menutup aurat bagi perempuan tidak harus menutup telapak kakinya. Tidak harus menutup telapak kakinya. Tapi kalau dari tiga yang lain berpendapat harus menutup juga kakinya. Nah, seperti itu. Itu berlaku baik ketika dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Jadi tidak ada istilah aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Nah, jadi pertanyaan sekarang, di pertanyaannya adalah kemudian batasan aurat wanita itu kemudian itu tadi kan batasan aurat ketika berhadapan dengan laki-laki ajnabi, laki-laki dua, ya, ajnabi, bukan mahram. Ya. Mahram nanti ada ketentuan lagi. Mahram itu ada ketentuan lagi. Jadi bukan karena gara-gara mahram terus boleh semuanya terlihat juga enggak ya. Jadi harus juga ada batasannya gitu. Nah, batasan yang paling minimal itu adalah antara pusar dan lutut, seperti hanya laki-laki. Itu ketika berhadapan dengan mahramnya. Nah, tapi bukan mahram karena pernikahan ya. Misalnya antara seorang seorang perempuan dengan kakaknya yang laki-laki atau dengan pamannya. Nah, itu. Kan ada mahram karena perkawinan. Ya, misalnya bapak mertua, itu kayak nggak boleh. Kelihatan cuma dibatasi pusar dan butut kan nggak boleh. Nah gitu. Walaupun ini mahram selamanya. Ya ini juga dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Nah sekarang pertanyaan tadi, ini ada orang main TikTok. Ya asal dia tetap menutup auratnya kan nggak masalah. Main TikTok, tapi menutup auratnya. Yang penting auratnya tidak terlihat. Kan yang penting di situ kan dia mau melakukan aktivitas apa saja boleh, yang penting menutup aurat. Nah begitu. Kalau pertanyaannya adalah pantas atau tidak, beda lagi. Ya, karena ada ukuran syari, ada ukuran muru'ah, perilaku pantas dan tidak pantas. Nah, itu sudah berbeda. Tapi pada dasarnya yang kita pegangi pertama adalah syarinya. Karena kalau muru'ah nanti bisa beda-beda. Ya, kebiasaan baik itu kan bisa beda-beda. Ada orang menganggap kalau saya ini karena tinggalnya di sini menjadi ustadz, ya, terus kemudian kalau makan di angkringan kurang pantas gitu ya. Kadang menurut saya ya biasa saja sih, gak apa-apa gitu ya. Harusnya saya masuknya rumah makan gitu ya, biar pantas gitu. Cuman gak kuat bayar.
Itu namanya menjaga meruah. Kalau orang jadi pejabat, nggak pantas makan di sembarang tempat gitu ya. Misalnya itu kan muruah namanya. Nah, cuman masalahnya walaupun jadi pejabat nggak punya duit, gimana lagi? Udah nanggung ini lapar banget ini. Uangnya cuma pas untuk makan di warung yang apa yang murah gitu. Ya, ya gimana lagi? Itu kan muruah. Pilihan ya beli aja dibungkus gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam rangka menjaga kebiasaan baik. Ya. Nah, ini penting juga kita kita jaga dalam rangka apa ya? Kita lebih pantas gitu ya, lebih pantas ya, kayak gitu. Seperti kalian misalnya ya pakai pakai kerudung, pakai kerudung kan pantasnya di sini loh ya. Walaupun pantasnya di tempat lain mungkin beda. Pantasnya di sini kan ya di pantas-pantas ke warnanya ya gimana gitu ya, yang polos, yang kalau ada kembang-kembangnya ya yang pantas gitu ya. Kalau kebiasaan di tempat lain dibawa ke sini nanti jadi nggak pas gitu ya. Nah gitu. Saya kira begitu ya. Nah, ya bagus pertanyaannya mengingatkan seringkali ini jarang dibahas ya. Nah, gitu. Mungkin ada yang lain lagi, monggo. Nah, sambil kita lanjutkan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, tadi sudah selesai ceritanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Menguasai subuh. Menguasai subuh. Al-Falaq itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah yang terbelah. Al-Falaq terbelah. Yang terbelah Falikul habbi wa nawan. Al-habbi wa nawan. Itu biji-bijian itu kan kemudian terbelah, kemudian tumbuh ya. Kemudian al-falak memiliki makna yaitu fajar, subuh. Karena subuh itu tandanya fajar. Ini juga pas masih ada kaitan makna dengan terbelah karena subuh itu membelah malam dan siang. Nah, membelah hari itu menjadi dua, malam dan siang. Itu dengan fajar. Kemudian falak itu memiliki makna yang ketiga adalah satu tempat di neraka disebut dengan al-falak. Nah ini nanti kaitannya dengan ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang kejahatan, keburukan. Nah padahal kejahatan, keburukan nanti ujung-ujungnya di neraka. Nah sehingga neraka itu ada tempat namanya al-falak. Tapi dari beberapa pengertian ini, maka yang paling sering, yang paling pas, yang paling biasa kita pahami adalah al-falak itu artinya subuh. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq dari kejahatan ma khalaq apa yang Allah ciptakan. Dari kejahatan dari apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan ular, menciptakan harimau, menciptakan apa lagi yang mengerikan. Binatang-binatang buas itu kan merupakan keburukan bagi kita kalau tiba-tiba
kita jalan-jalan terus ketemu harimau, apa yang Anda lakukan? Hmm. Apa yang Anda lakukan kalau ketemu harimau? Hmm. Lari apa mundur? Kayaknya sama aja. Katanya sih kalau ketemu harimau jangan lari dengan membelakangi gitu. Tapi berjalanlah mundur. Ini bener apa enggak saya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas janganlah berusaha, janganlah ketemu dengan harimau ini yang paling aman. Nah, kemudian juga kejahatan itu berasal dari manusia. Manusia ada yang jadi pencuri, ada yang jadi perampok, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi klitih. Nah, itu orang-orang yang punya niat jahat kepada orang lain. Kemudian kejahatan itu bisa datang dari satu kejahatan yang unik, yaitu namanya itu sihir. Nah, sihir dalam bahasa Arab ya, yang di dalamnya tercakup pengertian ada santet, ada guna-guna, ada teluh, ada itu. Nah, dari semua kejahatan itulah kita kemudian karena kelemahan diri kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita menyadari akan segala kelemahan diri kita butuh perlindungan Allah. Manusia ini lemah, maka butuh perlindungan. Ya, kalimat-kalimat zikir kita juga diajarkan ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu juga mohon perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu juga doa dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri dan dari kejahatan ghasikin. Ghasikin artinya lail atau malam dengan segala tanda-tandanya. Nah, karena nanti kalau dia ditafsir, ghasik bisa memiliki makna bulan, bisa memiliki makna bintang, bisa memiliki makna malam. Ya, kalau dikumpulkan jadi satu, ketika malam muncullah bulan dan muncullah bintang kan gitu. Jadi malam ketika sudah meliputi, maka kemudian muncullah termasuk tadi cerita tentang binatang-binatang liar itu munculnya juga di waktu malam. Jadi ular itu kalau siang ya tidur gitu sampai berhari-hari, nanti waktunya dia lapar keluarnya malam, cari waktu malam. Jadi banyak binatang buas itu keluarnya malam. Nah, demikian juga sampai sekarang ini masih berlaku kalau jadwal ronda itu masih malam hari. Belum ada jadwal ronda siang hari. Ya, karena biasanya ini dalam rangka menjaga keamanan kampung, jangan sampai ada kejahatan, ada pencuri, ada perampok yang masuk, maka dilakukanlah ronda malam. Rondanya malam, padahal malingnya siang. Padahal sekarang ini kejahatan juga makin sulit juga ya, bukan hanya orang yang baik-baik yang sulit. Orang mau jahat juga sekarang sulit loh. Coba, orang mau mencuri, ternyata sampai di tempat cari-cari barang berharga nggak ada. Uangnya bayarnya pakai GoPay, pakai kris. Toko itu sampai sekarang sudah jarang sekali mendapat pembayaran uang tunai, jadi semuanya pakai itu. Nah, gimana cara mencurinya? Kan susah sekarang ini. Orang mau mencuri bingung loh. Orang mau nyopet, orang bepergian sekarang bawaannya cuma HP atau kartu kartu ATM satu udah berangkat gitu ya. Kemana-mana nanti bayarnya pakai kris ya.
Nah, itu kan orang jadi copet sekarang juga bingung juga gimana cara mencopet ya. Jadi perampok juga bingung, copet HP-nya ya cuma dapat HP. Dan HP sekarang murah-murah. Nah, ternyata menjadi orang jahat pun sekarang juga susah gitu. Sulit caranya. Wamin syarri ghasikin idza waqab. Min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-nafasat. Nafasa artinya meniup, bernapas. Nafasa yang fusu itu kan bernapas nih. Nafasa yang fusu. Nafis itu artinya orang yang bernapas. Nafasat ini ada takrirnya. Diulang-ulang, bolak-balik, ditiup-tiup gitu. Nah, itu kemudian jadi nafasat. Itu bentuk jamak an-nafasat. Nah, dan dari kejahatan wanita yang meniup-niup fil ukot. Ukot itu bundelan-bundelan. Tali yang dibundeli. Tahu dibundeli, tahu ya? Ada tali, harus dibundeli. Nah, misalnya apa ya? Ini tali. Nah, tali gini terus dibundeli. Terus habis itu ditiup-tiup. Biar apa? Biar tahu. Jadi ikatan-ikatan tali, bundelan-bundelan tali itu kemudian ditiup-tiup. Nah, ini orang sedang menyihir, menyantet orang dengan cara seperti itu. Saya nggak tahu prakteknya gimana, belum pernah lihat ya. An-nafatham. Dan yang disebut adalah perempuan yang menyihir, sehingga ada cerita tentang nenek sihir. Ya, iya nenek sihir. Nggak ada kakek sihir, adanya nenek sihir. Jadi yang suka menyihir perempuan ternyata nenek sihir. Nah, walau alam kenapa kok yang disebut kok wanita penyihir ya? Padahal kalau di Indonesia namanya dukun mesti laki-laki. Apa mungkin waktu itu zaman jahiliyah yang jadi tukang sihirnya perempuan semua. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad idza hasad, ketika sedang hasad. Hasad itu artinya iri hati, menginginkan kebaikan yang diperoleh orang lain agar menjadi miliknya. Itulah hasad. Apa bedanya hasidin dan idza hasad? Hasidin artinya orang yang iri hati disimpan di hatinya. Orang dengki disimpan di dalam hatinya. Tapi kalau idza hasad, artinya dengkinya itu dilampiaskan dengan mungkin marah-marah, dengan memfitnah, mungkin dengan cara menceritakan keburukan orang, mungkin sampai kepada melakukan persekongkolan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, itu orang hasad. Tahu nggak kita kalau kita sedang digibai? Tahu. Tahu ya? Kita sedang digibai, dibicarakan keburukannya. Tahu nggak? Terasa nggak? Masa itu kayaknya baru digibai nih, ya, baru dibicarakan keburukannya. Apa terasa terus jadi kayak apa merinding gitu apa gimana kalau baru digibai? Nah, karena kita tidak pernah tahu orang itu senang sama saya atau tidak. Misalnya saya diangkat jadi pejabat tinggi, kemudian ketika saya bertemu dengan orang-orang di sekitar saya, mereka tersenyum. Tersenyum itu dia senang sama saya atau tidak, kita kan nggak tahu. Jangan-jangan mereka begitu kumpul dengan teman-temannya sudah membicarakan tentang cara-cara supaya memfitnah. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itulah kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad ini. Karena sangat bahaya. Jadi semakin kalian itu sukses, maka juga semakin juga sering membaca surat Al-Falaq ini. Minta perlindungan kepada Allah. Semakin kaya,
Ada saja orang yang gak suka membuat cerita-cerita yang aneh-aneh. Ya, pantas lah kaya karena dia yang halal haram, pokoknya ambil semua gitu ya. Pantas lah kaya soalnya rajin mau korupsi. Ya. Pantas lah kaya gitu. Nah, jadi segala macam tuduhan itu muncul disebabkan karena iri hati. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Karena orang hasad nggak kelihatan. Nah, dimulai dari apa yang di dalam hati yang diliputi oleh iri dengki inilah kemudian melahirkan berbagai macam kejahatan. Nah, begitu. Jadi surat Al-Falaq ini ada 5 ayat dan isinya adalah merupakan doa bagi kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan yang sangat mungkin dan hampir pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ada orang yang iri hati, ada orang yang jahat, ada orang yang berbuat buruk, ya itu semuanya dalam kehidupan mesti siap kita hadapi dan kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita dijaga dan diselamatkan. Nah, saya kira itu ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan?